dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita dari kelompok Aceh Papua akan mempresentasikan tentang keragaman budayanya ya. Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah keragaman tradisi dari Aceh dan Papua Pegunungan, budaya khas Aceh dan Papua Pegunungan, dan kearifan lokalnya. Kami juga akan membahas strategi kelompok kami untuk mempertahankan tradisi, budaya, dan kearifan lokal tersebut dalam menghadapi masyarakat global. Pertama, upacara adat Pesijok. Upacara adat Pesijok adalah tradisi masyarakat Aceh sebagai bentuk doa dan restu agar seseorang mendapat keselamatan, ketenangan, dan keberkahan. Biasanya dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, kelahiran, naik haji, menempati rumah baru, atau sebelum merantau. Prosesi ini memakai bahan simbolis seperti beras padi, tepung tawar, daun-daunan, dan air, lalu dipercikan sambil dibacakan doa. Intinya, Pesijok melambangkan harapan akan kehidupan yang damai, sejuk, dan diridhoi Allah. Upacara adat ini masih dipraktikkan hingga saat ini. Kedua, upacara adat keturunan anak. Upacara adat keturunan anak adalah tradisi masyarakat Aceh untuk meresmikan bayi yang pertama kali diturunkan ke tanah. Upacara adat ini biasanya dilakukan saat bayi berusia beberapa bulan sebagai bentuk doa agar anak tumbuh sehat, berakhlak baik, dan mendapat perlindungan dari Allah. Prosesi ini dilakukan oleh orang tua atau tokoh adat dengan iringan doa atau simbol-simbol tertentu. Maknanya adalah pengenalan anak pada lingkungan dan harapan akan masa depan yang baik. Upacara adat ini masih dipraktikkan hingga saat ini. Tari Saman. Tari Saman adalah tarian tradisional Aceh yang terkenal dengan gerakan cepat, kompak, dan penuh energi. Tarian ini dibawakan oleh sekelompok penari yang duduk berbaris rapat sambil menepuk tangan, dada, dan paha secara serempak. Diiringi syair berbahasa Gayo yang berisi nasihat, dakwah, dan nilai kebersamaan. Tarian Saman bukan sekedar hiburan, tetapi simbol persatuan, disiplin, dan kekompakan masyarakat Aceh. Keindahan tari ini terletak pada kerjasama tanpa alat musik, mengendalikan ritme tubuh dan kekuatan bersama. Karena keunikannya, tari Saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, sekaligus menjadi kebanggaan budaya Indonesia. Yang kedua adalah Tari Ratoh Jaro. Tari Ratoh Jaro adalah tarian tradisional Aceh yang menampilkan keindahan gerak tangan yang cepat, rapih, dan serempak. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari perempuan yang duduk atau berlutut berbaris, dengan iringan syair bernuansa Islami dan irama tepukan tubuh. Ratoh Jaro mencerminkan kekompakan, ketelitian, dan kebersamaan, sekaligus menjadi media penyampaian pesan moral dan keagamaan. Gerakan yang dinamis namun anggun membuat tari ini menarik untuk ditonton dan mudah diterima oleh generasi muda, sehingga berperan penting dalam pelestarian budaya Aceh di era modern. Kenduri Laut. Kenduri Laut adalah tradisi adat masyarakat pesisir Aceh sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut dan doa memohon keselamatan bagi para nelayan. Upacara ini dipimpin oleh Panglima Laut, tokoh adat Laut Aceh, dan melibatkan seluruh komunitas nelayan. Lebih dari sekadar ritual, Kenduri Laut mengandung kearifan lokal dalam menjaga laut, mengatur waktu melaut, melarang penangkapan ikan pada hari tertentu, serta menanamkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian ekosistem laut. Tradisi ini memperkuat kebersamaan nelayan sekaligus menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Unik-unik kan keragaman tradisi dan kearifan lokal dari Aceh. Nah, sekarang kita lanjut ke tradisi dari Papua Pegunungan. Bakar batu. Bakar batu adalah tradisi khas masyarakat Papua yang dilakukan sebagai wujud dan rasa syukur, kebersamaan, dan perdamaian. Tradisi ini melibatkan seluruh warga, dari laki-laki hingga perempuan yang bersama-sama menyiapkan makanan dengan cara memasak menggunakan batu panas yang ditimbun bersama daging, umbi-umbian, dan sayur. Lebih dari sekedar memasak, bakar batu mengajarkan nilai gotong royong, persatuan, dan saling menghargai.
Tradisi ini biasanya dilakukan saat peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, atau penyelesaian konflik, sehingga menjadi simbol kuat persaudaraan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Papua. Tradisi ini masih sering dilakukan di Papua Pegunungan. Rumah adat Honai. Honai adalah rumah adat khas masyarakat Papua Pegunungan, terutama suku Dani. Bentuknya bulat dengan atap jerami tebal dan pintu kecil dirancang khusus untuk menjaga kehangatan di daerah pegunungan yang dingin. Dindingnya terbuat dari kayu atau jendela sehingga panas tetap terjaga di dalam. Lebih dari sekedar tempat tinggal, Honai memiliki makna sosial dan budaya. Rumah ini menjadi tempat berkumpul, berdiskusi adat, dan mewariskan nilai kehidupan kepada generasi muda. Honai melambangkan kebersamaan, perlindungan, dan kearifan lokal. Masyarakat Papua dalam menyesuaikan diri dengan alam. Hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam merupakan kearifan lokal utama masyarakat Papua yang memandang alam sebagai sumber kehidupan sekaligus warisan leluhur. Hutan, sungai, dan laut dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hasil alam diambil secukupnya tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Masyarakat Papua menerapkan aturan adat untuk melindungi alam, seperti larangan berburu atau menebang pada waktu tertentu. Nilai ini mengajarkan kesederhanaan, rasa syukur, dan tanggung jawab bersama, sehingga alam tetap lestari dan kehidupan generasi mendatang terjaga. Menurut kami, strategi yang paling tepat untuk mempertahankan tradisi dan budaya yang telah kami jelaskan adalah memperkenalkan budaya sejak dini dengan menggunakan kurikulum sekolah agar generasi muda bisa mengenal budaya daerah dengan baik, dikemas secara kreatif dan modern, serta dijaga oleh komunitas adat. Oke, terima kasih ya. Itu saja mungkin dari presentasi dari kelompok aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.